Hadits nomor 271 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Syarrut ta'ami ta'amul walimah, yumna'uha man ya'tiha wa yud'a ilaiha man ya'baha, wa man lam yujib ad-da'wata faqad 'asa Allah wa rasulah." Hadits ini diriwayatkan Imam Muslim. Terjemahannya, sejelek-jelek, seburuk-buruk makanan adalah makanan walimah, pesta pernikahan, di mana orang yang seyogyanya hadir dilarang datang. Kan orang kalau buat makanan banyak, harusnya kan undang orang makan, siapa saja boleh makan. Tapi karena dia acara pernikahan biasanya dibatasi, dikasih orang-orang tertentu saja. Dan orang yang tidak membutuhkannya malah diundang kepadanya. Ada orang-orang kaya memang tidak mau datang, tapi sibuk dikasih undangan, berharap mereka datang. Orang-orang miskin di dekat-dekat gedung butuh makanan, malah tidak dikasih. Dan barang siapa yang tidak mendatangi undangan, maka dia telah durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Ini riwayat Imam Muslim. Seperti biasa nanti kita akan jelaskan syarah atau penjelasannya setelah ini insyaAllah. Masih di nomor yang sama, disebutkan dalam satu riwayat Al-Bukhari dan Muslim juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari ucapannya sendiri, "Bi'sat ta'amu ta'amul walima, yud'a ilaiha al-agniya wa yutrakul fuqara." Sejelek-jelek dan seburuk-buruk makanan adalah makanan walima, di mana orang kaya diundang kepadanya sementara orang-orang fakir ditinggalkan. Kita akan masuk coba membedah hadis ini. Potongan pertama teman-teman sekalian dari sabda Nabi SAW, "Syarrut ta'ami ta'amul walima." Seburuk-buruk dan makanan adalah makanan walima. Di sini ulama rincikan, bukan berarti jenis makanannya buruk. Perlu difahami itu. Bukan berarti jenis makanannya buruk. Karena bisa saja makanan dihidangkan halal. Rezeki yang dipakai beli juga halal. Ya kan? Tapi permasalahannya adalah dia menjadi buruk kalau memenuhi syarat yang datang dijelaskan Nabi SAW setelahnya. Yaitu, yumna'uha mayyatiha wa yud'a ilaiha mayya'baha. Kalau ya, dilarang orang yang seyogyanya hadir, misal orang buat acara perkawinan, udah semua 500 undangan harus pejabat semuanya. Tidak mau undang, walaupun punya hubungan kerabat dari orang yang dianggap levelnya belum sampai ke level itu. Nah, dia jadi buruk di situ. Tapi kalau orang buat walima, dia undang yang kaya, dia undang yang miskin, sehingga mereka semuanya makan sama-sama, maka buruknya makanan itu akan hilang. Sifat buruknya akan hilang. Walaupun bukan makanannya itu buruk ya, sebagaimana saya katakan tadi. Tapi kalau dibumbuhi dan dikemas dengan dilarang orang-orang miskin untuk datang di situ makan, dan diundang khusus orang-orang justru yang tidak mau datang. Ya, itu kan sering terjadi ya. Orang kalau membuat undangan, dia cari datanya siapa pejabat, dikirimlah undangan. Tujuannya untuk apa? Supaya ya, datang membawa amplop yang berisi uang yang besar. Atau dia foto dengan pejabat yang datang di acara perkawinan anaknya atau perkawinan dia. Ini semua tidak sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala kalau kita hanya mengundang mereka-mereka saja. Tapi kalau kita undang semuanya, maka nggak ada masalah. Yang kaya miskin boleh datang, gitu kan? Maka kita perlu ketahui ini poin penting. Dan sebagian ulama mengatakan, kalau ada orang juga mengkhususkan walimanya yang dia undang orang-orang yang tidak mampu, maka itu bagus. Karena di sini justru penekanannya hadis kepada orang-orang yang tidak mampu harusnya datang makan. Karena orang-orang yang mampu sudah biasa makan enak gitu. Tapi boleh juga dia undang yang miskin dan yang kaya. Yang dilarang adalah mengundang khusus orang kaya saja dan orang miskin dilarang. Seperti itulah. Ya. Bahkan kadang-kadang kita sering lihat ada sebagian orang-orang miskin. Subhanallah, semoga Allah gerakkan hati kita selalu ingin membantu mereka ya. Mengorek-ngorek sampah untuk mengumpulkan sisa makanan yang dianggap masih bagus. Maka hati-hati saudaraku seiman. Makanan-makanan di rumah jangan dibiarkan rusak begitu saja. Berbagilah. Ada security di komplek Anda kalau Anda orang mampu. Ada tetangga-tetangga mungkin yang tidak mampu. Ataupun kalau mampu kita bisa berikan kepada tetangga. Karena Nabi SAW perintahkan para sahabat kalau masak, lebihkan untuk dibagikan kepada tetangga. Atau Anda kirim kepada kerabat. Bahkan di zaman sekarang ini, kita bisa mendapatkan pahala memberikan makan kepada orang
Walaupun di luar negeri. Di luar kota atau di luar negeri. Contoh misal Anda ingin dapatkan pahala puasa, buka puasa Ramadan, membuka puasakan orang. Anda bisa di Jakarta misalnya, Anda tahu siapa kerabat Anda di Surabaya, orang yang Anda kenal, Anda orang saleh, Anda ingin dapat pahala buka puasa mereka, telepon, saya akan kirim buka puasa. Bagaimana caranya? Tinggal cari di Google, semuanya ada. Restoran apapun Surabaya tinggal ketik, keluar semua. Restoran Timur Tengah Surabaya, restoran khas Jawa Timur Surabaya, restoran keluar semuanya. Anda tinggal ambil nomor teleponnya, Anda tinggal telepon, order, kirim ke alam ini ya, minta rekeningnya, Anda transfer. Anda tidak perlu hadir di sana. Anda bisa dapatkan pahala memberikan makan mereka dan membuka puasakan mereka. Bahkan di luar negeri. Anda bisa internet banking transfer ke Palestina kah, ke Madinah dan Mekah kah, atau di mana saja. Anda bisa lakukan itu. Tinggal transfer, lalu Anda membuka puasakan orang di sana. Atau memberikan makan orang. Kan gitu. Alangkah mulianya kalau orang Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan, dan semoga kita termasuk itu insya Allah. Dia bisa linknya sampai ke seluruh dunia kalau perlu. Ya, dia berbagi pada hartanya kepada orang-orang untuk diberikan makan kepada orang-orang yang susah di sana. Membangun masjid di tempat-tempat itu di Afrika kah, membagikan Al-Quran terjemahan bahasa mereka, dan segala macam program yang bisa kita lakukan. Ya. Ini sangat baik, sangat bagus gitu. Ya. Ini contoh saja. Ini potongan pertama dari hadis. Jadi dia makanan walimah akan menjadi buruk kalau hanya dikhususkan orang yang mampu saja. Tapi kapan dibuka untuk orang mampu dan tidak mampu walimah itu, miskin dan orang kaya, maka akan jadi baik. Hilanglah sifat keburukannya tadi. Dan kalau diundang juga orang miskin saja, ya seperti misalnya orang akikah, orang walimah, terus yang diundang memang sengaja anak-anak yatim, orang susah, untuk meramaikan itu sangat bagus. Bahkan Umar bin Abdul Aziz rahimahullah terkenal sekali beliau di majlisnya, di kerajaannya ya. Lalu itu beliau raja tahun 99 sampai tahun 101, 2 tahun beliau jadi khalifah rahimahullah. Itu setiap hari ditemukan ada saja orang miskin bersama beliau. Potongan yang kedua adalah وَمَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ أَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ. Barang siapa tidak menjawab undangan, maka dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Dan ini hukum berbeda. Jadi setelah Nabi SAW jelaskan tentang walimah itu bisa jadi buruk kalau hanya orang kaya saja dan orang miskin tidak diundang. Dan berubah sifat buruknya kalau diundang orang kaya dan miskin atau orang miskin saja. Maka Nabi SAW mengingatkan, siapa yang tidak mendatangi undangan, maksudnya tanpa uzur, ya, undangan pernikahan, undangan makan, bertamu, apa saja diundang, datang ke rumah saya misalnya, tidak ada uzurnya, maka dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Kecuali Anda memang minta keriduan orang yang undang, maaf ya saya belum bisa datang, tolong maklumilah segala macam, dan dia ridho, alhamdulillah. Karena ada sebagian orang subhanallah menganggap kedatangan kita di tempat dia itu sebuah kemuliaan. Ya. Bahkan ada juga orang yang sakit. Berapa kali terjadi begitu? Begitu didatangi oleh orang yang dia cintai, orang yang dia hormati, malah bisa cepat sembuh. Dia merasa dia harus menyambut tamunya dengan baik. Maka ada semangat baru yang akhirnya ya, membuat dia lebih bisa, tubuhnya lebih bisa melawan penyakit itu. Oleh karena itu Nabi SAW menekankan, selama dakwah atau undangan itu, ya, dalam bahasa Arab ad-da'wah ya, bisa dakwah di jalan Allah, berdakwah, bisa juga maksudnya undangan ya. Selama undangan itu bukan baru memaksiat kepada Allah SWT, maka Anda datang. Anda datang. Gitu ya. Dan ini manfaat yang kedua yang kita dapatkan. Karena kalau kita tidak datang bisa kita bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Kemudian dalam riwayat Bukhari Muslim yang kedua tadi, lebih dipertegas lagi, bi'sat ta'amu ta'amul walima, sejelek-jelek makanan adalah makanan walima kalau ya, yud'a ilaihal agniya, diundang padanya orang-orang kaya saja, wa yutrakul fuqara, dan ditinggalkan orang-orang miskin. Jadi bukan walimanya yang buruk, bukan makanannya buruk, tapi kalau dibumbuhi atau dikemas dengan hanya khusus orang kaya saja. Nah, ini masuk dalam bab kita, bab tentang berkasih sayang dengan orang-orang miskin. Betapa gembiranya mereka kalau mereka mendapatkan makanan itu. Hadis selanjutnya 272 berbunyi dari Anas radhiyallahu anhu dari Nabi SAW.
Beliau bersabda, "Man 'ala jariyataini hatta tablugha, jaa yaumal qiyamati ana wa huwa kahataini wa dhamma asabi'ah." Jadi tadi sudah kita bahas tentang walimah ya, makanan ya. Sekarang kita bahas tentang keutamaan memiliki anak perempuan. Dan bagaimana pahalanya sangat besar kalau dia berbuat baik pada anak-anak perempuannya. Ini karena banyak sekali orang tidak gembira kalau dikasih anak perempuan, maunya anak laki-laki. Nah, dianggap anak laki-laki itu pasti bisa membawa nama keluarga. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menitipkan atau menyampaikan kepada kita melalui lisan Nabi Muhammad SAW tentang keutamaan ini. Dengarkan terjemahannya, hadis riwayat Muslim. Barang siapa yang menanggung kehidupan atau kebutuhan hidup dua anak perempuan hingga keduanya balik, maka dia akan datang pada hari kiamat. Saya, kata Nabi SAW, dan dia seperti dua jari ini. Beliau menggabungkan jari-jarinya. Hadis ini teman-teman sekalian menyebutkan tentang keutamaan bagaimana mempunyai anak perempuan yang di masa jahiliyah dulu di Mekah. Allah gambarkan dalam Al-Quran subhanahu wa ta'ala bagaimana mereka bencinya pada saat dikaruniai anak perempuan. Bahkan wajah mereka berubah menjadi merah dan kehitam-hitaman. Karena mereka malu di tengah-tengah masyarakat mereka. Mereka sudah terlanjur ya menanamkan di tengah-tengah masyarakat mereka sendiri bahwasanya anak perempuan ini kalau punya menghinakan. Karena dianggap tidak bisa jadi kesatria, nggak bisa menjadi kebanggaan untuk melamar anak perempuan, menjadi misalnya tokoh masyarakat. Perempuan dianggap ya, komunitas yang berbeda, yang rendah. Islam datang memuliakan kaum wanita, memuliakan ibu. Bahkan surga di bawah telapak kaki ibu. Ibu disuruh bakti 3 kali baru ayah sekali. Gitu kan. Disuruh muliakan istri. Pindah dari rumah ayahnya ke rumah kita. Kita punya kewajiban bahkan berdosa kalau tidak berikan makan, minum, pakaian, tempat tinggal, transportasi semampu kita. Dan itu pahalanya paling besar. Ya. Sebagaimana sudah kita tahu hadis Bukhari, kata Nabi SAW, dinar yang kau infakkan untuk mujahid, untuk jihad, dinar yang kau berikan kepada fakir miskin, dinar yang kau berikan untuk pembebasan budak, dinar yang kau berikan untuk pembebasan budak, dan dinar yang kau berikan kepada keluargamu, istri dan anakmu, jauh lebih besar pahalanya. Kemudian ada anak perempuan. Allah Subhanahu wa ta'ala membiarkan kita bersama dengan Nabi SAW di surga. Kalau kita membina anak kita, membiayai setengah mati bantuan untuk membiayai dan menjaga kehormatan mereka, ya, sampai mereka balik saja. Bukan sampai menikah, sampai balik saja sudah dapat jaminan akan bersama dengan Nabi SAW di surga. Saudari perempuan yang merupakan juga banyak orang bengkalikan. Ya, waktu kecil main sama-sama, begitu mulai dewasa bermusuhan saudara satu sama yang lain, memperebutkan warisan satu sama yang lain. Ini semua na'udzubillah waswas syaitan. Allah sudah gambarkan dalam surah Yusuf bagaimana hasad yang muncul dari saudara-saudara Yusuf kepada Yusuf AS. Akhirnya Allah angkat justru Yusuf AS derajatnya. Ya, dan akhirnya di akhir cerita mereka bertaubat. Ya. Sebagaimana Anda bisa baca dalam surah Yusuf. Bahkan Allah SWT mengatakan, "Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas." Kami ceritakan kepada Muhammad sebaik-baik kisah. Maksudnya supaya jadi pelajaran bagi orang yang membaca Al-Quran. Tentang kisah Yusuf dengan saudara-saudaranya. Gitu kan? Ini semua luar biasa. Ibu kita meninggal, tante. Ya. Semuanya. Islam betul-betul memuliakan wanita. Sampai Allah SWT turunkan khusus surah namanya surah An-Nisa. Surah perempuan membahas tentang mereka. Walaupun tugasnya justru karena sayangnya Allah SWT kepada mereka, tugasnya itu tidak seberat laki-laki. Mereka lebih disuruh di rumah, mereka disuruh melayani suami, masak, bersihin rumah, urus anak. Udah. Sholat, kalau udah masuk waktu meninggal masuk surga. Kata Nabi SAW, perempuan manapun yang menjaga 5 waktu sholatnya, dan disebutkan sholat sunnahnya, sholat wajib saja, subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Berpuasa Ramadan, disebutkan puasa sunnahnya. Melayani suaminya dengan baik. Kecuali pada saat dia meninggal, boleh dia masuk surga, dari 8 pintu surga boleh dia milih. Boleh dia memilih dari mana yang dia ingin masuk. Itu kan luar biasa gitu. Jadi Allah mudahkan buat mereka. Dan dalam syariat memang, kaum wanita dianggap ciptaan Allah yang lemah, makanya harus dilindungi. Dilindungi. Ya. Sebelum menikah, dilindungi oleh ayahnya. Ayahnya meninggal, pamannya, saudaranya. Sudah menikah, suaminya.
Dan ini luar biasa bagaimana Allah melindungi kaum wanita dalam Islam. Ya. Dari para orientalis dan orang-orang barat yang mempelajari Islam dan sengaja mencari kelemahan Islam, coba menyudutkan Islam sambil mengatakan Islam menzalimi perempuan, kenapa harus berhijab, kenapa tolak cerai di tangan suami, kenapa harus ada poligami, kenapa harus begini dan begitu. Mereka tidak faham bagaimana Islam datang justru memberikan hak kaum wanita dalam semua itu. Hak wanita dalam semua itu. Ya. Kuasa Allah subhanahu wa ta'ala dalam mengatur hukum-hukumnya. Kemudian teman-teman sekalian, janji yang diberikan di sini adalah luar biasa karena akan bersama dengan Nabi SAW di surga. Ini mirip juga dengan hadis tentang masalah anak yatim. Ya. Yang kata Nabi SAW, ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Ya, kemudian beliau menyatukan atau menunjukkan dua jarinya, telunjuk dan jari tengah, kemudian merenggangkan di antara keduanya. Ya. Aku dan sponsor anak yatim seperti ini di surga. Lalu beliau memberikan gambaran dengan tangannya. Tentu tidak mungkin sama-sama dengan Nabi SAW. Tapi berdekatan iya. Cukup saja kita sampai ke derajat yang dekat dengan Nabi SAW. Itu sudah luar biasa. Derajat yang sangat tinggi di surga. Intinya teman-teman sekalian, hadits ini memotivasi kita untuk selalu berbuat baik dengan anak-anak perempuan. Dan saya sarankan teman-teman untuk lebih jauh kalau mau dengar penjelasan masalah ini, Anda kembali kepada kajian kami. Lihat di YouTube Khalid Basalam Official. Masuk ke playlist, cari kajian bedah buku Beginilah Mendidik Anak dalam Islam. Ada khusus bab di situ membahas tentang keutamaan mendidik dan memiliki anak wanita atau anak perempuan. Nah. Dan di sini juga ada pelajaran yang lain yang kita ambil. Pelajaran yang kedua adalah tentang pentingnya mendidik anak perempuan dan mendidik yang halal buat mereka sampai mereka balik. Nah, bisa juga bermakna balik adalah sampai mereka siap menikah atau sudah menikah. Jadi didik mereka berhijab dari kecil, didik mereka sholat, didik mereka hafal Quran, didik mereka kepada agama. Nah, dari tangan wanita-wanita yang terdidik dengan baik ini akan lahir pemimpin-pemimpin umat. Di belakang seorang laki-laki yang sukses ada sosok ibu, ya, ada sosok istri yang soleh. Imam Ahmad rahimahullah meninggal ayahnya pada saat beliau masih kecil. Dan hidupnya susah miskin. Hanya ada satu rumah kecil sama satu toko kecil punya ayahnya di pasar di Baghdad di Irak. Pada zaman itu terkenal sekali Imam Abu Hanifah sama muridnya Abu Yusuf ya. Imam Malik, terkenal imam madhab. Dan orang banyak belajar dari orang-orang yang mulia ini. Tapi pada saat itu tersebar isu yang mengatakan sudah habis masa kejayaan imam-imam. Mereka anggap cuma tinggal dua imam ini saja. Imam Malik sama Imam Abu Hanifah. Nggak akan ada lagi imam madhab yang bisa hafal sampai di atas 500.000 hadis, sampai menghafal Al-Quran dan bisa menjadi panutan untuk semua orang. Tapi ibu Imam Ahmad tidak pernah putus asa. Rahimahullah. Terkenal sekali kisahnya bagaimana beliau tujuannya setelah suaminya meninggal membesarkan Imam Ahmad dan menjadikannya sebagai ulama muslimin. Walaupun beliau harus jual karpet buatan tangan sendiri, walaupun harus berusaha banting tulang agar Imam Ahmad mulai tumbuh besar, dan hanya tujuannya Imam Ahmad harus hadir di halaqah para ulama. Sampai Abu Yusuf pernah datang rahimahullah. Abu Hanifah sudah meninggal ya. Abu Hanifah kalau tidak salah meninggal di tahun 150 Hijriah. Imam Syafi'i lahir sama Imam Ahmad lebih muda daripada Imam Syafi'i, seperti itulah. Yang jelas teman-teman sekalian, beliau selalu suruh anaknya untuk belajar terus saja walaupun pas-pasan kehidupannya. Hanya Imam Ahmad menyewakan toko ayahnya sampai akhirnya bisa mendapatkan pendapatan walaupun pas-pasan. Setelah belajar dari semua ulama-ulama yang ada di Baghdad, maka Imam Ahmad merasa masih haus dengan ilmu, tapi dia berat mau bilang sama ibunya, berarti kan dia harus keluar negeri. Pada zaman itu orang pakai kuda, pakai keledai, ya, pakai unta, jauh, bisa dirampok di tengah jalan. Tidak ada keamanan kayak kita sekarang. Alhamdulillah sekarang luar biasa keamanan, gitu kan. Kita mau keluar negeri, mau dari sini ke Amerika sekian belas jam, ya, perjalanan, mau ke Kanada yang sekian jauh, juga aman saja. Aman, ada security, transportasi nyaman dan segala macam. Akhirnya ibunya datang malam-malam lalu melihat Imam Ahmad seperti orang yang sedih. Ada apa wahai anakku? Dia mengatakan tidak ada apa-apa ibu. Lalu ibunya mengatakan tidak mungkin kau nak dari kecil di bawah naungan ibu, kemudian ya kau bisa rahasiakan sesuatu. Dari wajahmu ada sesuatu. Lalu Imam Ahmad mengatakan tidak ada satupun guru hadis
di Baghdad kecuali saya sudah datangi. Maka hampir semua yang sudah mereka miliki sudah saya pelajari. Lalu kata ibunya, kalau begitu kau terfikir untuk pergi keluar dari Baghdad. Dia terdiam. Kata ibunya, hai anakku, ibu berkorban dari kau masih kecil agar kau bisa menjadi seorang penuntut ilmu yang besar dan juga menjadi ulama. Najm, bintang yang gemerlapan dari kaum muslimin. Maka ibu ridho kau pergi. Kata dia, bagaimana saya bisa tinggalkan ibu sendiri? Dia bilang, ayahmu meninggalkan toko yang bisa aku hidup darinya dan ada rumah yang cukup walaupun kecil. Ringkas cerita Imam Muhammad sampai menangis, ibunya tetap motivasi dia walaupun ibu ini sebenarnya berat melepaskan anaknya. Tapi demi untuk masa depan anaknya yang cemerlang, pergilah Imam Ahmad. Dan sama dulu tidak ada handphone, bisa tanya-tanya kabar WhatsApp, apa kabar ibu baik, nggak ada. Sekali pergi udah nggak tahu kemana anak ini. Ibunya tetap di Baghdad, tapi anaknya sudah nggak tahu kemana. Ibunya Imam Ahmad tiap malam menangis berdoa sama Allah agar anaknya diberikan taufik, walaupun dia berat. Setelah sekian tahun belajar, baru Imam Ahmad kembali, gitu kan? Baru kembali. Dan itu semua waktu dia kembali mulai terkenal, namanya mulai harum, menjadi ulama. Dia banyak meluruskan hadis-hadis yang palsu dengan sahabat Yahya bin Ma'in rahimahumullah semuanya. Tapi Imam Ahmad terbentuk menjadi seorang ulama justru karena ibunya. Dan ibunya tentu jadi begini karena juga tercetak di rumah yang baik, terkader di rumah dengan cara baik, sehingga agamanya sangat kental dan akhirnya bisa juga mencetak kader-kader umat. Padahal itu cuma satu orang, ibu mengurus satu orang anak. Bagaimana kalau setiap ibu muslimah seperti ini? Dan itu akan bisa terjadi kalau Anda mulai sekarang bangga dengan punya anak perempuan dan Anda didik mereka dengan baik. Jangan anggap remeh, jangan sudah nikah lepas tangan. Tidak. Justru di tangan dia nanti dan di rahimnya akan lahir anak-anak yang merupakan pemimpin dunia dan Anda akan panen pahalanya. Kata Nabi SAW, sesungguhnya bisa menjadi amal jariah buat kalian, termasuk anak kalian adalah amal jariah buat kalian. Jadi ini pentingnya ya, dan jangan dianggap remeh teman-teman sekalian. Jangan kalau Allah berikan Anda anak perempuan yang cantik, yang mulus kulitnya, yang bagus rambutnya, lalu sibuk dengan bintang iklan, sibuk dengan jadikan artis, aktor ini dan segala macam. Na'udzubillah. Ini semua harus kita berlindung kepada Allah SWT darinya. Jadikan dia sebagai kader umat yang terbaik, hafal Al-Quran. Sa'id bin Musayyib rahimahullah, seorang ulama tabi'in, anaknya perempuan itu dikader sama dia sampai hafal Quran, hafal sekian ribu hadis, menjadi kalau ada kadernya dia itu. Karena Sa'id bin Musayyib waktu itu tidak punya anak laki-laki, cuma ada anak perempuan. Subhanallah, anaknya dilamar oleh calon kandidat pengganti khalifah, ditolak sama dia. Kemudian ada satu muridnya, duda, hadir di pengajian, dan dia bukan duda, tapi berapa hari nggak hadir pengajian, lalu kemudian datang dalam pengajian, lalu kemudian ditanya sama Sa'id bin Musayyib rahimahullah, kau dari mana berapa hari nggak kelihatan? Ini murid utamanya dia yang banyak belajar hadis. Maka kata dia, istri saya meninggal berapa hari yang lalu dan saya sibuk ngurus jenazahnya segala macam, menyambut tamu, takziah selama 3 hari. Kata Imam Sa'id bin Musayyib, kenapa kau tidak beritakan kepada saya? Mungkin saya bisa juga bertakziah. Dia bilang, siapa saya untuk anda urus semua itu imam? Lalu kata Sa'id bin Musayyib rahimahullah, apa kau sudah menikah lagi? Dia bilang, belum. Siapa yang mau menikahkan saya sama anaknya? Saya orang miskin, saya duda gitu kan. Saya cuma seorang penuntut ilmu. Kata saya, saya nikahkan kau sama anak saya. Dia bilang, anda nikahkan? Dia bilang, ya. Duduk. Disuruh keluarkan apapun yang di kantongnya, mungkin ada 1-2 dirham. Dan dipanggil saksi, kata saya nikahkan kau sama anak perempuan saya, Fulana binti Fulana, dengan apa yang kau miliki ini. Dia bilang, saya terima nikahnya. Selesai, pernikahan terjadi. Itu lepas duhur. Lalu kemudian pisah. Kata muridnya ini, saya tidak sangka ini. Kalau seperti orang mimpi kalau sudah menjadi anak mantunya. Saya pikir itu terjadi begitu saja gitu. Nah hari itu saya lagi puasa. Pas menjelang maghrib mau buka puasa, tiba-tiba ada yang ketok pintu rumah saya di sebuah gubuk yang kecil. Lalu kemudian saya mengatakan setelah jawab salamnya, siapa? Dia mengatakan Sa'id. Maka terlintas di benak saya semuanya Sa'id. Ini ada yang ada di Irak kecuali saya belum saya. Setelah saya buka, ternyata Sa'id bin Musayyib. Dia bilang, muridnya mengatakan, hai Syekh, kenapa anda datang? Biar saya datang kepada anda. Dia bilang, tidak. Hari ini saya lebih pantas datang kepada kamu. Lalu dia pinggir ke samping, ternyata di belakangnya ada anaknya perempuan. Dia mengatakan, masuklah hai anak perempuan, hai anakku ke rumah suamimu. Kata Sa'id bin Musayyib kepada murid, saya tidak ingin kau malam ini menginap tanpa istri. Lalu kemudian ditinggalkan kami, kata muridnya. Saya bingung bagaimana menghadapi perempuan ini. Kenalan? Enggak. Tahu namanya? Enggak. Tiba-tiba dinikahkan saja, selesai. Setelah menikah, dia bilang, lalu kemudian saya bilang, maafin saya coba panggil dulu ibu saya. Lalu dia tinggalkan perempuan itu di rumahnya, dia keliling nyari, dia panggil tetangganya, saya baru dinikahkan oleh saya kepada anaknya. Orang semua tahu,
Anaknya Sa'id bin Musayyib ini sangat cantik, sangat pinter, hafal Quran. Dilamar oleh kandidat khalifah. Khalifah sekarang pada saat itu kalau mati, yang gantikan langsung adiknya. Mereka bilang, kau sudah gila, siapa yang mau nikahkan kau dengan anaknya Sa'id bin Musayyib? Dia datang ke rumah, coba lihat. Ditemukan ternyata betul. Sampai ibunya anak ini mengatakan, jangan kau bertemu sama perempuan ini sampai saya dandanin dia layak sebagai seorang pengantin. Kata anaknya, baiklah silakan. Lalu didandanilah perempuan tersebut selama 2 hari ya kalau tidak salah atau 3 hari baru diberikan kepada suaminya. Maka kata suaminya, saya pun 3 hari tersebut sudah persiapkan diri. Begitu saya buka cadarnya, saya temukan dia wanita tercantik, wanita terpintar, wanita yang paling salihah, gitu kan. Lalu ditanya saya, kenapa anda nikahkan anak anda dengan seorang duda penuntut ilmu yang miskin dan anda meninggalkan kandidat khalifah? Dia mengatakan, saya sudah mengkader anak perempuan saya. Ini yang saya ingin titik beratkan. Saya sudah mengkader anak perempuan saya sehingga menjadi wanita yang salihah, hafal Al-Quran, hafal sekian banyak hadis, mengajar untuk umat. Kemudian saya lepas kepada khalifah ke istana, dipenuhi dengan dayang-dayang, akhirnya dia sibuk dengan itu semua, dan akhirnya dia lupa untuk menyampaikan agama Allah. Saya nikahkan dengan penuntut ilmu, dia sama-sama untuk menuntut ilmu dan akhirnya menyampaikan agama. Saya pun lepas dari hisab hari kiamat. Jadi bagaimana mereka memahami poin-poin seperti ini? Ya, semoga saja muslimin dan muslimat di zaman kita sekarang bisa memahami ibrah dan pelajaran dari kisah-kisah seperti ini.